Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Anggraini Tias, nomor induk mahasiswa 93210739. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, serta istiqomah. Peta konsepnya adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang pertama adalah perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27, kemudian perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13, serta tidak lupa menerapkan perilaku jujur, amanah, istiqomah, dan hikmahnya. Mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat adalah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka itulah yang disebut dengan bohong. Bohong atau dusta merupakan lawan kata dari jujur dan merupakan sifat tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pernahkah kalian melakukan sesuatu yang tidak benar dan hati kita was-was? Pada saat itulah kita sudah membohongi hati nurani kita yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menuntun kita kepada kebenaran. Dan apabila kita sudah melakukan kesalahan dan kita tidak tenang, khawatir, was-was, itu sudah melawan hati nurani kita sendiri. Dan artinya kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Masya Allah. Kemudian dasar perilaku jujur. Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Yang artinya di sini maknanya adalah jangan menyembunyikan kebenaran selagi kamu tahu apa yang sebenarnya atau apa yang kamu ketahui. Jangan disembunyikan dan jangan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya jangan menyalahgunakan kejujuran. Kita tidak boleh bohong. Memang bohong itu kadangkala memang menyakitkan. Dan seringkali orang juga tidak suka dengan apa yang kita ucapkan, sesuatu yang kebenaran itu. Namun jangan takut, Allah juga menciptakan banyak sekali orang yang akan suka dengan kejujuran yang kita lakukan. Jadi jangan pernah takut untuk melaksanakan atau berkata jujur ya teman-teman. Kemudian dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya, An Abdillah bin Mas'udin Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna shidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Masya Allah, semoga kita golongkan kepada orang-orang yang berbuat jujur dan masuk surga. Amin, amin. Kemudian hikmah berperilaku jujur.
Mendapatkan kepercayaan sudah pasti, mendapatkan banyak teman sudah pasti, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki beban kesalahan terhadap orang lain. Dan yang terpenting, kita tidak membohongi hati nurani kita sendiri, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan pada kita untuk orang lain yang berhak dan wajib ditunaikan oleh setiap orang. Adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang tanggung jawab. Sebaiknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga dapat dicontohkan dengan ketika kita diberi amanah untuk menyampaikan zakat. Kemudian diberi amanah ketika menjadi mahasiswa, juga menjadi amanah bagi kita untuk mengerjakan tugas, untuk berbuat semaksimal mungkin mengerjakan tugas tersebut, selalu mengerjakan tugas dan masuk setiap harinya untuk menambah materi wawasan kita tersebut. Kemudian dasar berperilaku amanah pada surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan di sini ada garis tipis antara amanah dan jujur, yang artinya sama-sama baik dan sama-sama membawa kita kepada jalannya Allah masuk surga. Masya Allah. Kemudian bentuk amanah. Bentuk amanah ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah, yang artinya melaksanakan segala kewajiban atau perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia, menjaga apa yang sudah dititipkan oleh orang tersebut hingga kembali ke orang tersebut dengan baik. Dan yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri, memberikan ilmu yang sudah kita dapat itu juga termasuk amanah. Menjalankan apa yang sudah kita dapat dari ilmu, dari pengetahuan kita, itu juga termasuk amanah. Melaksanakan kewajiban yang menjalankan umur kita, menempatkan umur kita, melaksanakan kebaikan dalam umur kita juga termasuk amanah. Kemudian hikmah berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan dan berinteraksi antara sesama manusia. Sudah pasti dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak. Kemudian hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Kemudian mari berperilaku istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dan melakukan sesuatu
kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan sikap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Allah. Istiqomah ini dilakukan secara kontinu atau berulang sehingga membuat kita pelakunya merasa terbiasa melakukan kebaikan. Dan semoga kita adalah golongan orang-orang yang istiqomah. Amin. Dasar perilaku istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Perilaku istiqomah yang dapat diambil hikmahnya. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah. Dan secara langsung, tanpa berpikir panjang, tanpa sadar, kita melakukan sesuatu yang berulang itu menjadi kebiasaan. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Melaksanakan alat tepat pada waktunya, sholat pada tepat waktunya, belajar terus-menerus sehingga paham, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Karena itu tadi, karena ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, suatu yang sudah terus berulang kali, akhirnya kita terbiasa melakukan tersebut sehingga kita tidak beban, kita tidak merasa ada sesuatu yang kurang ketika kita melakukan sesuatu tersebut. Dan seringkali kita akan merasa ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak melaksanakan tersebut. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.